Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Bapaknya adalah seorang mujtahid yang hidup di Basra. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang-orang. Dan sejak kecil itu pula, beliau menunjukkan minat yang amat besar kepada ilmu pengetahuan, di mana secara kebetulan pada saat itu Baghdad memang merupakan pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah, baik sejarah Nabi maupun sejarah para sahabat serta tabi'in. Ahmad mulai belajar hadis pada saat berusia 16 tahun pada tahun 179 Hijriah, dan beliau menghafal berjuta-juta hadis sepanjang hidupnya. Beliau salah seorang pelopor dalam sejarah Islam yang mengkombinasikan antara ilmu hadis dan ilmu fikih. Beliau tenggelam dalam kesadaran Tuhan dan membela Islam. Beliau menentang khalifah dan tokoh religius, bahkan sempat dipenjarakan untuk jangka waktu yang cukup lama dan diperlakukan secara sangat kasar oleh rezim penguasa. Namun beliau tidak pernah merasa gentar, apalagi sampai merasa berkecil hati. Bahkan beliau masih sempat menulis beberapa karya di tengah pengasingannya. Aliran Mu'tazilah atau pemikiran bebas dalam Islam yang lebih mengedepankan aspek rasionalitas ketimbang dalil-dalil nakli dalam memahami teks-teks Islam, banyak berpengaruh terhadap diri Khalifah Al-Mu'tasim dan Al-Wasith. Mereka menerima pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah sebagai ideologi yang sah dan bahkan memaksakannya kepada masyarakat. Ibnu Hambal dan sejumlah muhaddisin lainnya menolak untuk menganutnya. Beliau ditangkap dan diboyong dari Baghdad ke Tarsus dengan belenggu yang berat sebelum penyidikan. Karena kelaliman Al-Mu'tasim, Imam Ahmad terpaksa dengan sabar menjalani hukuman fisik dan pengurungan. Khalifah Al-Mu'tasim berulang kali meminta kepada Imam Ahmad menerima pandangan Mu'tazilah yang akan membebaskan beliau dari belenggu, dan Khalifah akan mengikuti pemikiran hadis dan fikihnya. Namun Imam Ahmad bin Hambal menolak akibatnya. Beliau diinjak-injak dan tersungkur di bawah kaki pengawal Khalifah Al-Mu'tasim, serta banyak pengikut beliau yang diasingkan. Beberapa saat kemudian, satu tim Al-Gojo didatangkan untuk mencambuk Imam Ahmad dengan sekuat-kuatnya. Beberapa saat kemudian beliau pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah siuman, beliau ditawari minuman, namun beliau menolaknya dengan mengatakan beliau tidak mau membatalkan puasa yang sedang dijalaninya. Dari peristiwa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal ini, maka tampak dengan jelas bahwa beliau adalah seorang tokoh yang berani menyuarakan kebenaran, walaupun siksaan datang mendera badan. Bahkan ketika Khalifah Al-Mu'tasim lengser dari kursi khalifah dan digantikan oleh Mutawakkil yang mendukung doktrin Muhantisin, beliau tidak bergeming untuk melakukan tindakan balas dendam terhadap pihak-pihak yang telah mencelakakan dan memenjarakannya. Imam Ahmad menolak tindakan balas dendam dengan alasan bahwa dirinya tengah mempraktekkan makna ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Syura ayat 40. Beliau melihat seorang tokoh ulama abad pertama Hijriah, Hasan Al-Basri, menerangkan makna ayat tersebut dengan mengatakan bahwa di hari kiamat kelak seluruh penduduk dunia akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diumumkan bahwa mereka akan tetap berlutut kecuali mereka telah dimaafkan kesalahannya sewaktu di dunia. Lantaran membaca keterangan semacam inilah, maka Imam Ahmad bin Hambal memaafkan kesalahan dan dosa orang yang pernah menyiksanya, dan beliau terbiasa mengatakan, kesalahan apa yang harus manusia tanggung kalau seandainya Allah tidak menjatuhkan vonis terhadapnya atas kesalahannya. Beliau juga menolak segala macam tawaran dari pemerintah. Imam Ahmad ibnu Hambal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 240 Hijriah,
atau 855 Masehi pada masa pemerintahan Al-Wasiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak pengikut. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.